Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai imaratul masjid atau imaratul masajid ya, di dalam kitab Asnal Maqasid fi Ta'dhimil Masajid, yang dalam hal ini kita akan membahas tentang tata cara atau tata krama juga ya dalam memuliakan masjid. Sebenarnya terkait dengan tata krama, kemudian sopan santun dalam masjid dan juga dalam menghormati masjid sebagai Baitullah atau rumah Allah, itu disebutkan juga di dalam Minhajul Abidin ya, karya Imam Al-Ghazali. Tapi kali ini mungkin kita akan mulai dulu dengan Asnal Masajid. Nah, insya Allah nanti kalau masih ada waktu dilanjut dengan penjelasan dari Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali lebih detail ya. Kalau ini lebih kepada beberapa poin. Nah, kita ketahui dulu poin-poinnya secara garis besar, kemudian nanti ya detailnya di dalam Minhajul Abidin. Wa hurmatul masjidi ihda wa isruna khaslatan. Memuliakan ya masjid. Hurmah juga termasuk ta'dhimul masjid. Itu ada 21 tata krama ya. 21 kode etik bisa juga dalam hal memuliakan masjid. Mengapa masjid itu harus dimuliakan? Karena dia adalah Baitullah. Dia adalah rumah Allah. Wa haqqun 'ala zair ayyuharrimaha. Dan memuliakannya. Kemudian yang kedua, dia tempat beribadah, khususnya ibadah kepada Allah, baik dalam bentuk sholat, zikir ya, kemudian juga majelis ta'lim. Awaluha, yang pertama dari 21 itu, Allah yadkhulaha naharon hatta yandura fi asfali na'laihi min najasatin tu'allaqu bihima fayuga silaha in kanat udzratan aw daman aw baulan aw yadullukuha in kanat min awrasid dawabi wa in kana lailan dallakaha bil ardi kharijal masjid. Jadi intinya kalau pergi ke masjid itu diperhatikan dulu sandal yang dipakai. Biasanya kan ya pakai sandal kalau memang di sekitar masjid. Apakah sandal yang dipakai itu ada najisnya atau tidak ya, atau membawa najis, kotoran juga ya. Nah, itu diperhatikan karena apa? Khawatir nanti terbawa ke masjid
atau bahkan bisa terkena di kaki. Sehingga nanti bisa mengotori dan membuat masjid itu terkena najis. Jadi diyakinkan bahwa kita ketika pergi ke masjid dengan menggunakan sendal atau sepatu, maka sendal itu harus dalam kondisi tidak membawa kotoran atau tidak membawa najis ya, atau juga darah ya. Kalau memang ada, misalnya kita lihat atau mungkin kita nginjak di tengah-tengah pergi ke masjid, ya dulukuha, jadi harus menggosoknya atau menghilangkannya ya. Apabila dia termasuk min aurasid dawab, kotoran-kotoran binatang ya. Atau juga bisa dengan tanah ya. Nah, itu diyakinkan bahwa kita tidak memakai sandal yang terkena najis, atau kalau terkena najis di jalan menuju masjid itu harus dihilangkan dulu najisnya supaya tidak terbawa ke masjid. Wasaniyatu, yang kedua, osaniha, iza dakhala yuqaddimu rijlahu al-yumna wal yaqul Allahumma aftah li abwaba rahmatika wa abwaba maghfiratika wa taqabbal minni innaka antas samiul alim. Apabila masuk ke masjid, pertama adalah yuqaddimu rijlahu al-yumna, mendahulukan kaki kanan. Jadi kalau masuk masjid itu kaki kanan, tapi kalau keluar kaki kiri. Wal yaqul, kemudian berkata setelah mendahulukan kaki kanan yang pertama, kemudian berdoa ya, Allahumma aftahli abwaba rahmatika wa abwaba maghfiratika wa taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini termasuk doa masuk masjid. Ya Allah, semoga Engkau membukakan pintu rahmat-Mu bagiku dan pintu ampunan-Mu bagiku, dan semoga Engkau menerima ibadah dariku, karena Engkau sesungguhnya Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, kalau dalam Minhajul Abidin itu dirinci lagi. Jadi selain dari mendahulukan tangan kanan, kemudian membaca doa, juga membaca sholawat kepada Nabi. Jadi ada ditambahi membacakan sholawat. Juga sebenarnya ya bisa juga disebutkan membacakan salam kepada ahlul masjid. Bahkan kalau tidak ada assalamu alaina, itu juga bisa. Wasalisatu, yang ketiga, ini disebutkan di sini ya, ayyusallima alal qaumi fihi kanu julusan au fi sholatin, membaca salam kepada orang-orang yang ada di masjid, baik yang sedang duduk, misalnya berzikir, bermujahadah, atau fi sholatin, dalam sholat. Wa in lam yakun fihi ahadun qala assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jika di masjid itu sunyi atau kosong, tidak ada seorang pun, maka kita juga masih diperbolehkan membacakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaina min rabbina sallallahu wa malaikatuhu ala rasulillah. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi
membacakan salam kepada orang-orang yang ada di masjid, atau kalau tidak ada, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Warabi'atu, yang keempat, ayyusolliya rok'ataini qabla ayyajlisa in kana fi waqti sholatin. Kemudian yang keempat, termasuk di antara tata krama masuk masjid, ya, setelah masuk masjid, telah membacakan salam tadi, maka dia sholat 2 rakaat. Nah, ini yang sering disebut dengan tahiyatul masjid, ya. Jadi tahiyatul masjid itu sholat 2 rakaat sebelum kita duduk. Kalau di sini dijelaskan in kana fi waqti sholatin, kalau sudah masuk waktu sholat. Tapi sebenarnya ada yang membolehkan juga sebelum waktu sholat untuk tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid itu sholat 2 rakaat ketika kita sudah masuk masjid sebelum duduk. Wa in lam yakun fi waqti sholatin, kalau belum masuk waktu sholat, qala subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna dzalika yaqumu maqama rak'ataini. Jadi kalau misalnya belum masuk waktu sholat, maka bisa diganti dengan bacaan-bacaan yang disebut al-baqiyatus sholihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallahu Allahu akbar wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, bacaan itu atau yang sering disebut al-baqiyatus sholihatu itu yaqumu maqama rak'ataini, fa inna dzalika yaqumu maqama rak'ataini. Jadi bacaan-bacaan itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar itu bisa menggantikan 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, memang salah satu dari imaratul masjid itu majlisul zikri, ya. Ada majelis zikir, nah, itu termasuk membanyak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalau dalam bulan puasa juga dianjurkan ini. Bahkan menurut Imam Asy-Syadzili, ya, menurut Imam Asy-Syadzili yang menjadi pelopor tarekat Syadziliyah, ya, atau pemimpin tarekat Syadziliyah, itu memperbanyak al-baqiyatus sholihat seperti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu kalau dalam bulan Ramadan seperti sekarang itu bisa mempermudah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi beliau itu, Imam Syadzili itu setiap kali Ramadan beliau mendapatkan Lailatul Qadar. Salah satu amalannya itu ya membacakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha akbar sebanyak-banyaknya. Nah, kita kalau itikaf atau setelah sholat, ya, atau menjelang sholat fardu, ya, itu bisa juga dilakukan. Bahkan sebenarnya bisa juga dilakukan di luar masjid. Wal khamisatu, yang kelima, termasuk di antara tata krama atau tokromo ataupun sopan santun ketika kita berada di masjid, alla yaghluwa wala yatahaddasa fihi bi amri dunya.
agar orang yang masuk masjid itu tidak lagun ya. Jadi lagun itu ya bisa bergurau, bersenda gurau, atau berkata-kata yang tidak memiliki manfaat, dan juga tidak berbicara di masjid dalam urusan dunia, jual beli ya di masjid. Bahkan itu ada hadisnya, kalau orang membicarakan dunia itu termasuk doakan jelek oleh para malaikat. La masjidun usisa ala taqwa itu ya. Jadi tidak usah membicarakan masalah-masalah duniawi di masjid, dan tidak berbicara yang tidak ada manfaatnya atau hanya bersenda gurau. Makanya kalau pengajian isinya senda gurau juga, atau isinya hanya senda gurau, itu kayak melawak juga ya. Itu juga sebenarnya tidak baik ya. Tetapi kalau hanya intermezzo ya, artinya itu sebagai untuk refresh ya, itu tidak apa-apa, karena yang banyak yang lainnya kebaikan-kebaikan. Wasabi'atu, yang ketujuh dari sopan santun tata krama di masjid itu, ayyajlisa mustaqbilal qiblati wala yarudda dhahruhu ilaiha wala yarudda dhahruhu ilaiha li'annahu min su'il adabi fima bainahu wa baina rabbih. Ayyajlisa, jadi duduk, setelah duduk ya. Jadi tadi setelah sholat 2 rakaat, kemudian banyak membacakan al-baqiyatus sholihatu atau kalimah thayyibah, dia duduk menghadap kiblat, tidak sebaliknya ya, membelakangi kiblat. Itu ndak sopan. Jadi termasuk su'ul adab antara dia dengan Tuhannya, fima bainahu wa baina rabbih. Wasaminatu, yang ke-8 termasuk di antara tata krama di dalam masjid, sopan santun di dalam masjid, alla yarfa'a fihi sautahu bil kalam. Jadi tidak meninggikan suaranya ya, dengan kata-kata misalnya seperti orang bengak-bengok ya, atau jerit-jerit ya. Itu termasuk yarfa'u sautahu bil kalam. Maka di sini dilarang. Jadi tidak seperti di lapangan, apalagi bersiul-siul ya. Di masjid pakai sweet-sweet, itu termasuk Allah yarfa fihi sautahu bil kalam. Apalagi bicaranya ya tinggi-tinggi, atau mungkin di situ padu atau debat yang keras sampai kedengaran keluar. Itu tidak bagus, dianggap su'ul adab juga, tidak sopan di sebuah tempat yang dimuliakan oleh Allah dan tempat beribadah. Kemudian kita meninggikan suara kita, kecuali suara adzan. Itu lain lagi ya. Kalau adzan ya memang harus keraskan. Watasiatu, yang ke-9, Allah
yabi'a fihi wala yashtariya, agar seseorang di masjid itu tidak jual beli. Jadi misalnya masuk masjid kemudian dodolan, bawa snack kemudian dijual. Ya berbeda kalau misalnya masjid itu punya koperasi disimpan di luar masjid atau ada space berupa ruangan di luar atau di selasarnya ya. Kalau dalam Islamic Center biasanya ada misalnya koperasi masjid. Nah kalau itu tidak di dalam masjid ya masih diperbolehkan. Tetapi kalau di dalam masjid itu tidak boleh. Wal ashiratu, yang ke-10, wala yasilu fihi saifan wala yanquzu sahman. Jadi tidak menghunus pedang di masjid dan juga tidak membawa panah ya. Jadi kayak mau perang. Jadi seolah-olah masjid itu bukan lagi tempat untuk beribadah. Wal hadiyatu asyara, yang ke-11, la yunsidu fihi dhallatan wala man sami'a dzalika yaqulu la jama'allahu 'alaika kadzalika amara Nabi sallam. Yunsidu dhalatan itu mencari barang yang hilang. Jadi masjid jadikan tempat untuk pencarian barang hilang. Kalau misalnya ada barang yang memang ketinggalan, itu bisa melapor ke takmir masjid atau mengkonfirmasi ke takmir masjid apa jam, apa sepatu, apa sendal ya, atau barang lain ya yang dibawa di masjid. Nah nanti oleh takmir masjid akan diberitahu. Wasaniyata asyara, yang ke-12, an la yunshida fihi syi'ran fihi rafathun akhana. Jadi tidak menembangkan puisi atau saja termasuk lagu-lagu ya, yang di situ ada rafath. Jadi ada istilahnya itu kata-kata yang tidak baik. Apalagi misalnya lagu-lagu percintaan. Kalau di Arab itu ya syi'ron, syair, qasidah. Kalau di kita ya tembang-tembang. Tapi kalau sholawatan tidak apa-apa. Puji-pujian tidak apa-apa di masjid. Wasali sata asyara, yang ke-13 dari tata krama dan sopan santun di dalam masjid itu, alla yatakhatta riqaban nasi iza ta'akhkhara wamtala al masjid. Jadi tidak melangkahi barisan orang atau shop ya di masjid apabila memang dia datang terlambat dan masjid sudah penuh. Jadi ya, maksudnya ini termasuk ya kalau orang itu datangnya terakhir ya di belakang. Jangan sampai datang terakhir kelihatan masjidnya sudah penuh kemudian ke depan. Dan juga melangkahi banyak orang ya. Nah ini kurang sopan. Makanya kalau sudah terlihat penuh, itu ya
kita datang terakhir ya diisi yang masih kosong di belakang. Tapi kalau nanti misalnya seperti setelah qomat ya, terutama di dalam Jumat akan kelihatan banyak atau tempat yang masih kosong itu. Nah, di situ kita boleh ya ke depan dari belakang karena juga nanti akan lebih kelihatan. Wadzalika ba'dal azani yaumal jum'ati. Ini biasanya setelah azan pada hari Jumat. Kebiasaan di kita juga sama ya. Kalau Jumat itu akhir-akhiran. Bahkan menunggu adzan selesai baru pergi ke masjid. Bahkan tidak cukup adzan pertama, adzan yang kedua. Masih adzan pertama ngerokok dulu ya. Itu kalau sudah begitu terakhir ya nanti di belakang, tidak perlu terakhir kemudian nyari tempat di depan kemudian melangkahi banyak barisan atau sop itu ya. Walahu qoblal adzan ayyatakhatta birifqin idza ra'a mawdi'an khawiyan lam yakum minhu sahibuhu li'uzrin. Apabila memang dia itu melihat sebelum azan ya udah banyak jamaah pada waktu Jumat itu, kemudian terlihat ada sop yang masih kosong, itu diperbolehkan untuk menempati sop yang kosong misalnya agak di depan ya, di barisan kedua, ketiga ya, atau bahkan di barisan pertama. Dia boleh menempati tempat itu atau mengisi tempat yang kosong itu dengan cara yatakhatta birifqin. Jadi dengan sopan ya sambil menunduk ya. Jadi jalannya tidak kayak Gatot Kaca. Jalannya itu ya jalan yang sopan, agak merunduk, kemudian menginikan tangan sebagai bentuk kita memohon untuk berjalan di sela-sela sop atau bahkan mungkin dari belakang ke depan. Memang juga tidak boleh ada tempat yang kosong sementara kita di belakang itu melihat ya. Jadi itu harus diisi juga. Karena itu akan memudahkan syaitan menggoda orang yang di dekatnya. Termasuk di dalam shaf ya, itu Nabi menganjurkan agar shaf itu rapat ya. Kemudian lurus. Makanya suka ada komando dari imam, sawu sufufakum. Itu maksudnya supaya rapat ya, dan lurus, sehingga setan tidak mudah menggoda selama sholat itu. Warabi'ata asyara, yang ke-14, alla yamurra baina yadail musallin idza shallu ila ghairi sitratin fardhon au nawafila. Juga kalau memang sudah sholat ya, atau sedang sholat ya, itu tidak boleh berjalan melewati orang-orang yang sedang sholat ya. Jadi kita melangkah padahal mereka jamaah sedang sholat. Apalagi jaraknya itu dekat ukuran tempat sujud ya. Tapi kalau dalam jarak yang jauh, misalnya 2 atau 3 meter, itu masih diperbolehkan. Jadi tidak boleh melangkahi di depan orang yang sedang sholat. Wal khamisata asyara,
Allah yabsuqa fil masjidi bisautin alin illa ayyawariyahu aw ya'khuzahu fi thawbihi. Tidak boleh ya seperti yabsuqa itu meludah ya dengan keras. Ya bukan berarti kalau pelan-pelan meludah begitu boleh juga, itu tidak sopan. Jadi kalau misalnya terpaksa seperti bersin kemudian mengeluarkan ini, itu dicoba untuk ditutupi. Apalagi kalau misalnya orang sedang bersin ya kadang mengganggu. Misalnya influenza, ya. Kemudian sholat berjamaah. Nah itu mestinya kalau pas bersin juga ditutupi ya. Illa ayyuwariyahu aw ya'khuzahu fi thawbihi. Jadi atau mungkin orang sedang batuk. Batuk itu juga seringkali mengganggu sampai nanti keluar dahaknya. Nah itu pentingnya ditutupi atau ambil kain ya. Atau di sini itu fi thawbihi. Jadi maksudnya diinikan dengan pakaian yang dipakai. Wasadisata asyara, yang ke-16, Allah yufarqi'a asabi'ahu fihi aw yushbikaha li'annaha min fa'ali ahlil masaibi wal ahzan. Jadi jangan menutupi begini ya, seperti wajahnya dengan kedua tangan yang menunjukkan itu sebagai simbol kesedihan, kesusahan ya. Jadi ya seperti orang yang lagi bingung atau orang yang lagi sedih. Wasabi'ata asyara, yang ke-17, Allah yuqlima fiha dhafran wala yalhaqa fiha sya'ran. Yang ke-17 itu tidak menggunting ini ya, atau ini kuku atau ngetok kuku ya. Bawa alat untuk ngetok kuku itu, kemudian kita ini kan di masjid, apalagi sampai ngotori masjid. Nah itu tidak sopan, tidak punya tata krama, su'ul adab. Atau juga dia bahkan berani mencukur rambutnya di masjid. Makanya di sini tidak diperbolehkan. Wala la yuqlima fiha dhafran wala yalhaqa fiha sya'ran wala yahliqa fiha sya'ran. Wathaminata asyara, yang ke-18, ayyunazzihahu an jami'in najasati warrawaihil makruhat. Jadi menghindarkan orang itu, orang yang berada di masjid, dari bermacam-macam najis atau berbagai najis dan juga warraihi al makruhat. Jadi ambu yang tidak sedap itu ya. Wala yadkhulahu al-kufaru walas sakranu walal junubu walal haidu walas sibyanu walal majanin. Dan tidak memasukkan orang sembarangan, termasuk orang yang tidak beriman, non muslim.
Tetapi kalau sekarang di masjid-masjid yang merupakan tempat wisata religi ya tidak terhindari lagi. Mungkin bagusnya ya dibuat aturan. Jadi kalau melihat ya seperti istilahnya diberikan aturan-aturan tidak seperti orang mukmin. Ya memang di dalam Al-Quran juga seperti di dalam pembahasan sebelumnya, innama ya'muru masajidallahi man amana billah, itu ya. Jadi yang memakmurkan masjid itu ya orang beriman. Kemudian ada lagi ayat Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Nah itu orang musyrik yang non muslim itu dianggap najis. Juga tidak orang yang mabuk ya. Jadi pemabuk di masjid ya itu harus dikeluarkan. Wala al-junubu, orang yang sedang junub. Jadi punya hadas besar yang belum mandi besar ya. Mandi janabah. Tidak juga boleh orang yang sedang haid. Dan juga anak kecil, bayi terutama, anak kecil, wal majanin, dan orang-orang gila atau orang yang tidak waras ya. Nah itu dijaga. Nah ini pentingnya ada takmir masjid. Jadi kalau tidak ada takmir masjid ya bisa saja masjid itu dimasuki siapa saja. Itulah pentingnya takmir masjid itu ya. Marbot itu, sehingga ya tidak sembarang orang itu masuk masjid. Kemudian watasi'ata asyara, yang ke-19, alla tuqama fihi al-hududu walal qisasu wala yattakhidhu turuqan. Tidak boleh dilaksanakan hudud ya. Jadi eksekusi terhadap hukuman seperti kisos juga. Kalau di negara-negara Arab masih diberlakukan kisos, itu tidak di masjid. Dan tidak juga masjid itu dijadikan sebagai jalan. Ya kadang-kadang ada masjid yang memang bisa, tidak boleh juga dia hanya diam, tidak baca apa-apa, atau juga lahian, jadi lupa juga ya, tidak membaca apa-apa ya, seperti orang yang kosong, sehingga tidak memberikan faizah apapun di masjid itu. Ya termasuk nggak boleh dijadikan hanya untuk melindungi dari panas saja gitu ya, tapi tidak berbuat apa-apa dalam hal zikir kepada Allah atau memperbanyak kalimah thayyibah atau al-baqiyah as-sholihah tadi. Nah, ini yang terakhir, wal ihda wal isruna, yang ke-21, inistata'a ayyakuna awwala dakhirin wa akhiru kharijin falyaf'al wal yuqaddim rijahu al-yumna wa idza kharaja minal masjid yuqaddimu al-yusra wa yaqulu Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Jadi sebisa mungkin ya itu datang ke masjid paling awal, masuk masjid, dan paling akhir keluar. Maksudnya apa? Jadi dia berlama-lama di masjid melaksanakan ibadah itu ya untuk taqarrub kepada Allah. Jadi awwala dakhilin itu misalnya sebelum azan atau pas azan, begitu azan dia orang yang pertama setelah muazin.
Kemudian nanti setelah selesai sholat zikir, memperbanyak zikir. Kalau memang tidak ada kegiatan atau aktivitas lain. Tapi kalau ada aktivitas kegiatan lain ya cukup dengan zikir yang biasa dilakukan. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Ya, kemudian tahlilnya atau la ilaha illallahnya 100 kali paling banyak, atau bisa berkurang dari itu. Nah, itu beberapa aspek ya, 21 poin yang termasuk di antara apa yang disebut sebagai kode etik orang berada di masjid. Ya, disebutkan sopan santun atau tata krama atau etika itu ya. Sehingga masjid itu terjaga kesuciannya sebagai Baitullah ya, dari berbagai kegiatan yang tidak memberikan manfaat. Nah, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.